ayat-ayat jurnalistik. 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media jurnalistik dalam Al-Quran. Perintah bagi jurnalis. 1. Semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Dalam surah At-Taubah ayat 105 seperti berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 2. Tugas jurnalis menyiarkan berita. Dalam surah An-Nisa ayat 83 seperti berikut ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka Rasul dan ulil amri. 3. Tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam surah Al-Imran ayat 104 seperti berikut ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. 4. Jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Quran surat Al-Hujurat ayat 6 seperti berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. 5. Jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 seperti berikut ini.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 6. Jurnalis adil dalam pemberitaan. Quran Surat Al-An'am ayat 152 seperti berikut ini. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 7. Jurnalis selektif dalam menerima informasi. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18 seperti berikut ini. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Larangan bagi jurnalis. 1. Jurnalis dilarang menerima berita bohong. Dalam surah An-Nur ayat 12 seperti berikut ini. Laula mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. 2. Jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Dalam surah Al-Hajj ayat 30 seperti berikut ini. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. 3. Jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 19 seperti berikut ini. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. 'Adzabun alim fid dunya wal akhirati wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersedia di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
Jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki atau menghina. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 seperti berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Media jurnalis. 1. Kolam atau pena. Dalam surah Al-Alaq ayat 4 seperti berikut ini. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, yang artinya bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 2. Midad atau tinta. Dalam surah Al-Kahfi ayat 109 seperti berikut ini. Qul law kana al-bahru midadun li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, yang artinya katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. 3. Qirtas atau kertas. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 7 seperti berikut ini. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin, yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 4. Suhuf atau lembaran kertas. Dalam Quran surah An-Najm ayat 36 dan 37 seperti berikut ini. Am lam nabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa, yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan
dalam surah Al-Mutaffif, dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19 dan 20 seperti berikut ini. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum, yang artinya tahukah kamu illiyun itu yaitu kitab yang bertulis. 6. Lauh atau batu tulis. Dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22 seperti berikut ini. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh